Kita nggak pernah membahas masalah itu sama sekali. Jadi di gugatan yang baru itu, yang tadi didaftarkan sama Mbak Emi, itu khusus masalah perceraian. Aktris Vena Melinda mengajukan gugatan cerai terhadap Ferry Irawan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Pasalnya, putusan cerai Ferry Irawan dan Vena Melinda dinyatakan gugur oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan, sebab Ferry Irawan sebagai pemohon cerai, tidak menyatakan ikrarnya hingga batas waktu terakhir. Tim kuasa hukum Vena Melinda lantas memasukkan gugatan cerai kliennya terhadap Ferry Irawan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kuasa hukum Vena Melinda lainnya, Wijayono Hadi Sukrisno mengatakan, putusan cerai kliennya kemarin gugur, lantaran Ferry Irawan tak menyatakan ikrarnya hingga batas waktu yang ditentukan. Gugatan cerai didaftarkan Ibunda Verrel Bramasta tersebut melalui kuasa hukumnya secara e-court. Sejauh ini, pihak Vena Melinda belum membuka komunikasi dengan Ferry Irawan. Emi Wiranto menuturkan, kliennya hanya menginginkan perceraian saja dalam gugatannya. Hari ini kita datang atas kuasa hukumnya Vena Melinda untuk menjadi penggugat perceraian. Alasannya apa? Ya udah nggak bisa baik-baik lagi. Dengan yang kemarin itu persidangannya gimana Mbak Emi? Kemarin kan sudah putus kan? Ya kemarin ini kan karena waktu 6 bulan sudah lewat, maka dibatalkan secara gugur secara hukum. Penyebabnya apa dibatalkan? Gugur kan udah berusaha cerai kemarin. Ya. Jadi gini, aku jadi benar kemarin itu sudah ada perkara ya yang diajukan dan sudah putus ya, dan sudah putus kalau nggak salah perkaranya 595 itu kan, dan setelah putus harusnya ditindaklanjuti dengan ikrar. Namun demikian ikrar tidak dijalankan. Maka menurut peraturan dari Undang-Undang Peradilan Agama pasal 70 maupun kompilasi hukum Islam 131, itu kalau setelah 6 bulan putusan itu tidak dijalankan maka otomatis gugur. Dan kalau gugur, way out-nya apa? Ya seperti yang Mbak Emi bilang, diajukan lagi ke pengadilan dan sudah terdaftar. Apa yang tidak dijalankan apa? Yang tidak dijalankan? Ikrar. Pembacaan ikrar atau pembacaan ikrar. Oleh siapa, Ferry atau oleh? Ya penggugat. Waktu itu penggugatnya kebetulan dari pihak sana. Sekarang gugatannya apa aja? Sekarang hanya minta perceraian aja. Kalau sebenarnya alasan nggak sih Mas Chris kenapa Mas Ferry sendiri belum mengucap ikrar? Itu dari pihak sana. Iya, Ustaz, udah ada komunikasi belum? Kenapa belum ikrar gitu ke pihak Mbak Vena? Kenapa? Udah ada. Kenapa alasannya komunikasi antara pengacara? Nggak ada. Artinya boleh. Pokoknya semua mau pisah secara baik-baik saja. Artinya boleh dibilang Ferry kan yang gugat kemarin ya. Iya. Berarti boleh dibilang Ferry menghambat juga proses perceraian ini karena tidak membacakan ikrar kan. Itu dari pihak sana. Jadi kita nggak bisa ngasih statement untuk pihak sana. Jadi yang jelas hari ini kami tim kuasa hukum mendaftarkan perkara tersebut baru. Berarti proses sidang lagi nanti. Proses sidang lagi nggak nanti? Iya sidang. Sidang pertama kapan tuh Bang? Mungkin ada yang pertama kita nunggu Panggilan aja. Mungkin bisa dijelaskan nomor perkaranya berapa sih? Awal mediasi segala macam atau pada juga masih apa kayak gimana? Ya prosesnya seperti biasa lagi. Ini seperti perkara biasa aja. Iya. Tapi bisa lebih cepat nggak Bang? Itu pengadilan. Bang Chris, yang soal nafkah Ida sama Muta sendiri udah dipenuhi belum sama Bang Ferry? Kita nggak pernah membahas masalah itu sama sekali. Jadi di gugatan yang baru itu, yang tadi didaftarkan sama Mbak Emi, itu khusus masalah perceraian. Murni ikrar yang belum dibacakan? Kalau dari pihak perempuan itu bentuknya bukan ikrar, bentuknya gugatan. Jadi putusan ya udah putusan cerai. Bang, setelah kemarin si Ferry menolak ya ikrar itu, ada kekesalan dari pihak Vena? Enggak, itu kan dari pihak sana. Kita nggak tahu menahu. Jadinya pihak sana tidak melaksanakan ikrar, otomatis gugur menurut hukum. Enggak, artinya Vena kecewa nggak sih? Kecewa nggak sih? Harusnya kan Ya, dia yang gugat, dia yang baca ikrar. Jadi kita nggak bermasalah masalah itu. Jadi kita ini itikat baik, kita daftarkan aja. Bang, mulai sidangnya kapan, Bang? Dia dari pengadilan agama, ya. Panggilan. Bang, mungkin bisa dijelaskan Bang, nomor perkara yang didaftarkan tadi sepertinya belum ada. Bisa dijelaskan? 3010. Mas Chris, ada dampaknya nggak sih kemarin ketika Ikrar gugatan itu dibacakan, digugurkan oleh pengadilan buat Mbak Vena secara pribadi gitu?
ada dampaknya nggak kemarin? Dampaknya Seperti apa? apa? Kita sih nggak masalah. Jadinya kan itu kan dari pihak sana ya. Jadi kita hanya sebagai warga negara kita mengikuti perjalanan sidang itu sampai putus sampai selesai gitu. Jadi bukan dari kita menghalangi atau kita kecewa atau ini nggak sama sekali. Jadi kita sebagai warga negara yang baik itu tidak dijalani, gugur secara hukum menurut undang-undang, kita ajukan lagi. Enggak, tapi kan Vena jadi menyita waktu Vena kembali, nah akhirnya harus sibuk berjibaku ngurus sidang perjalanan lagi yang harusnya sudah putus. Gimana Vena menanggapi itu? Kemarin dari diskusi ya kita jalanin biasa-biasa aja, nggak ada kekecewaan sama sekali. Jadi hanya buying time sebetulnya kan, cuma emang harus dijalani. Ini gugatan ini diketahui dengan Ferry juga, kayak Vena membuka Ferry gitu. Ini gue mau bilang lagi. Saya tidak tahu. Yang jelas dengan adanya hal seperti ini kan secara nasional nanti akan tahu. Oke Bang, tapi apa yang diharapkan Vena dengan gugatan Vena sekarang ini? Cepat selesai first take atau seperti apa? Atau kehadiran Ferry juga dihadirkan atau seperti apa? Tergantung pengadilan. Enggak, Venanya sendiri mengharapkannya apa? Kalau pasti mengharapkan ya cepat selesai ya. Gak ada yang mau pengadilan lama-lama juga. Kalau Mbak Vena sendiri kenapa nggak daftar secara langsung datang ke sini? Karena hari ini ada halangan yang nggak bisa ditinggalkan kerjaan. Nanti mediasi akan datang mungkin, atau ada gini yang mewajibkan Mbak Vena untuk datang? Bisa datang, bisa enggak. Artinya nggak diwajibkan ya? Bisa datang, bisa enggak, tergantung dari majelis hakim. Seandainya memang harus dihadirkan, ya kita hadirkan. Berarti selama ini statusnya masih suami istri? Dengan gugatnya Vena ini, gugat cerai bagi Ferry, ada rencana Vena akankah untuk berumah tangga lagi dengan orang lain? Iya. Gimana dong? Enggak, itu jauh tuh, di luar ekspektasi kita, dan itu kan di luar pikiran kita. Ya itu yang tahu kan Mbak Vena. Tugas kita secara tim hanya mengajukan gugatan cerai itu aja. Gugurnya sejak kapan gugatan dari Ferry? Gugurnya setelah 6 bulan setelah diputus. Ya, otomatis. Ya. Bang, tapi ada kerugian dari Mbak Vena nggak dengan statusnya yang kemarin 6 bulan gantung? Maksudnya masih berstatus istri orang, banyakkah pekerjaan yang mungkin terhambat begitu? Ya kurang lebih mungkin kalau secara normal seperti itu. Cuma kita nggak pernah diskusi untuk dengan adanya ini kita rugi, nggak kayak gitu juga. Maksudnya ada nggak 1-2 pekerjaan yang terhambat akibat statusnya Mbak Vena? Ada, cuma kan kita nggak perlu mengungkapkan. Kita jalani apa adanya aja. Bang, berarti hanya gugatan cerai, nggak ada akta guna gini? Enggak, hanya satu. Hanya satu. Oke.